Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang momentum sudut inti dan paritas, momen elektromagnetik inti, dan keadaan eksitasi inti. Untuk bagian pertama kita akan membahas terkait momentum sudut inti dan paritas. Jika kalian berselancar di YouTube, website, ataupun membaca referensi lainnya dari buku dan membaca konsep tentang spin, kalian akan menemukan ada banyak penjelasan yang menurut saya sangat bagus. Tapi jika kalian tidak memiliki pemahaman mendasar mengenai mekanika kuantum, kalian mungkin akan kesulitan untuk mengerti. Jadi di sini saya hanya akan membicarakan tentang spin dari perspektif yang lebih sederhana. Jadi kita tidak akan jauh membahas spin dalam mekanika kuantum, cukup memberikan kalian gambaran terkait sifat inti yang akan kita pelajari juga lebih dalam pada pertemuan 5 atau pertemuan 6 kalau tidak salah terkait model kulit inti. Oke, kita mulai dari gambar ini. Jadi ada dua buah proton di sini, dan ingat proton itu memiliki muatan positif. Nah, di sini kita melihat sebuah proton memiliki sejumlah sifat atau karakteristik, dan salah satu karakteristiknya itu dikenal sebuah konsep yang disebut spin. Nah, jika kita mempertimbangkan bahwa ini adalah sebuah muatan positif, dan proton ini berputar, mungkin berputar ke arah ini, jadi dia berputar ke arah ini. Kalian tentu harus mengingat kembali masa lalu kalian mengenai pembelajaran elektromagnetik. Nah, dari konsep itu kalian pasti tahu jika muatan yang melakukan spin atau berputar itu dia akan menghasilkan medan magnet. Jadi konsep ini juga sebenarnya terjadi jika kita memiliki sebuah proton di sini. Jadi proton ini juga memiliki sebuah spin, tapi dalam kasus ini dia berputar dalam arah yang berbeda. Kalau ini berputar ke arah kanan dan ini berputar ke arah kiri, dia juga akan menghasilkan momen magnetik tapi berlawanan arah. Jadi bisa kalian lihat di sini saya memiliki sebuah proton yang memiliki momen magnetik ke arah atas, jadi momen magnetiknya ke atas. Ini kita sebut dia dengan spin up. Kalau dia protonnya momen magnetiknya ke arah bawah, kita sebut dia spin down. Nah, dan dikatakan dalam mekanika kuantum itu untuk spin up itu dia diberi nilai sebesar 1/2, dan untuk spin down dia memiliki nilai sebesar -1/2. Nah, sama halnya dengan proton, neutron pun juga memiliki spin up dan spin down yang nilainya masing-masing adalah 1/2 dan -1/2. Nah, kita tidak perlu terlalu jauh kenapa nilainya seperti ini, karena itu sebenarnya dijelaskan lebih detail dalam mekanika kuantum. Nah, momentum sudut inti dapat diketahui dari struktur halus yang dapat diamati menggunakan spektrometer dengan resolusi tinggi. Nah, momentum sudut total atau spin inti itu biasa disimbolkan dengan huruf ini, I. Dia merupakan jumlah dari vektor momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S. Jadi, kalau kita tuliskan momentum sudut spinnya itu merupakan penjumlahan dari vektor momentum sudut orbital L, di mana nilai K-nya itu tergantung berapa nomor masanya, dan dia penjumlahnya dengan momentum sudut spin. Nah, K-nya itu bergantung pada berapa jumlah proton dan neutronnya atau jumlah nukleon penyusunnya. Nah, inti dengan nomor massa A-nya genap yaitu memiliki spinnya 0, kecuali inti ganjil-ganjil. Inti ganjil-ganjil yang dimaksud di sini adalah inti yang jumlah proton dan jumlah neutronnya itu keduanya ganjil, seperti hidrogen 2. Nah, hidrogen 2 itu dia memiliki Z-nya 1 atau jumlah protonnya 1 dan jumlah neutronnya itu 2 dikurang 1. Jadi 1.
Jadi jumlah proton dan neutronnya itu dia bernilai ganjil. Sama halnya dengan litium 6, boron 10, dan nitrogen 14. Nah, ini adalah inti ganjil-ganjil. Nah, dari sekian banyak inti ganjil-ganjil, hanya keempat inti ganjil-ganjil ini yang merupakan inti yang stabil. Nanti juga akan dijelaskan apa itu inti stabil dan inti yang tidak stabil. Terus spin inti pada keadaan dasar itu dapat berbeda dari spin inti pada keadaan tereksitasi. Jadi pada saat intinya berada pada keadaan dasar, itu bisa saja nilai spinnya itu berbeda pada saat dia di keadaan tereksitasi. Nah, sebutan intinya untuk jika dia tanpa keterangan lebih detail, itu kita biasa sebut dia spin inti pada keadaan dasar. Jadi misalkan dalam soal disuruh tentukan berapa spin inti dari inti ini, berarti itu maksudnya adalah spin inti pada keadaan dasar. Kecuali kalau dia perjelas spin inti pada keadaan tereksitasi pertama atau tereksitasi kedua, berarti itu bukan spin inti pada keadaan dasar. Jadi seperti itu. Nah, untuk inti yang lebih besar, spinnya itu tidak bisa langsung diketahui karena ada banyak nilai yang mungkin. Nah, di sini ditampilkan tabel untuk penentuan spin inti yang lebih mudah. Jadi misalkan nomor massa atau A-nya genap, terus jumlah protonnya genap, jumlah neutronnya genap, itu dia memiliki nilai spinnya 0. Nah, contohnya itu adalah oksigen 16. Oksigen 16 itu kan dia nomor massanya 16, itu dia genap. Terus jumlah protonnya juga 8, genap. Jumlah neutronnya 16 kurang 8 juga genap. Jadi spinnya itu 0. Inti lain seperti berilium 8. Nah, itu juga dia memiliki spinnya 0 karena dia genap-genap. Nah, untuk nomor massanya genap, tapi jumlah protonnya ganjil, jumlah neutronnya ganjil, nah nilai spinnya nanti bisa jadi kelipatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nilai spinnya itu kelipatan 1, 2, dan seterusnya. Seperti inti hidrogen 2. Jadi inti hidrogen 2 itu dia memiliki nomor massa genap 2, jumlah protonnya 1 ganjil, dan jumlah neutronnya juga 1, 2 dikurang 1 ganjil ya. Nah, untuk nomor massanya yang ganjil, terus jumlah protonnya genap, jumlah neutronnya ganjil, dia kelipatan setengah. Nah, jadi untuk semua nomor massa yang ganjil, itu dia spinnya akan berkelipatan setengah, baik itu jumlah protonnya dan jumlah neutronnya genap ganjil atau jumlah protonnya ganjil dan genap. Nah, dia itu akan memiliki spin kelipatan setengah. Dia bisa jadi 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Nah, contohnya untuk nomor massa ganjil, jumlah proton genap, jumlah neutron ganjil itu adalah karbon 13. Lihat, karbon 13 ini dia memiliki nomor massanya ganjil yaitu 13. Terus jumlah protonnya 6, genap, dan jumlah neutronnya ganjil. 13 dikurang 6 berarti 7. Jadi dia jumlah neutronnya ganjil. Nah, begitu juga dengan jumlah proton yang ganjil dan jumlah neutron yang genap. Itu contohnya seperti N15. Nah, nilai spinnya itu adalah ganjil. Nilai spinnya itu adalah kelipatan setengah untuk nomor massa yang ganjil. Oke, jadi nilai-nilai spin inti ini sebenarnya mengungkapkan tentang struktur inti. Jadi sebagai contoh dari ratusan inti yang terdiri dari stabil dan inti yang tidak stabil atau radioaktif, yang diketahui Z-nya genap dan N-nya genap itu semuanya mempunyai keadaan dasar dengan spinnya yang 0. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa ada gaya pasangan inti di dalam suatu inti. Jadi nukleon itu yang di dalam inti bergandengan bersama dalam pasangan-pasangan dengan nilai spin yang 0.
Nah, penentuan spin inti ini juga akan lebih detail dijelaskan pada pertemuan 6 pembahasan model kulit inti. Nah, selain spin inti, paritas ada sebutan paritas. Ini juga digunakan untuk menunjukkan keadaan-keadaan inti. Jadi, paritas itu dapat bernilai plus atau minus. Plus di sini maksudnya adalah dia bernilai genap, dan minus itu dia bernilai ganjil. Nah, jika kita mengetahui fungsi gelombang suatu nukleon, kita itu dapat menentukan paritas intinya dengan mengalihkan paritas-paritas masing-masing nukleon yang berjumlah A. Nah, hasilnya itu adalah paritas genap dan paritas ganjil. Oke, kalau kalian perhatikan di table of nuclear properties-nya, itu di situ ada kolom dari spin dan paritasnya. Jadi di sini. Ini adalah spin dan paritas dari suatu unsur pada tabel of nuclear properties-nya. Nah, ini misalkan kita lihat hidrogen 3, dia memiliki spin 1/2 dan paritasnya adalah plus. Jadi penulisan spin dan paritas itu kita tuliskan sebagai ini, I pangkat P. I pangkat P. Nah, ini I pangkat P itu adalah spin dan paritas. Jadi I-nya itu adalah spinnya. Ini. Jadi I-nya itu adalah spinnya. Spin. Dan P itu adalah paritasnya. Paritas. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi misalkan hidrogen 3, I-nya itu adalah, atau spinnya itu adalah 1/2 dan paritasnya adalah plus. Nah, kalau ini adalah helium 4, spinnya 0, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau intinya adalah jumlah A-nya adalah genap, terus jumlah proton dan neutronnya adalah genap juga, maka dia memiliki spinnya 0. Nah, helium 4, berilium 8, terus karbon 10, itu dia semuanya memiliki spin 0. Oke, jadi di table of nuclear properties-nya itu dia terdiri dari kolom ini massa atomnya, massa atom, spin inti, dan paritasnya. Terus ada juga kelimpahan ataupun waktu paruhnya. Nah, kalau kalian di sini lihat ada 99,985% itu merupakan kelimpahan dari hidrogen 1. Terus ini 12,3 Y itu maksudnya adalah waktu paruhnya. Jadi 12,3 tahun. Nah, ini beta minus itu adalah ini kan karena dia memiliki waktu paruh, berarti intinya itu tidak stabil ya. Dia melakukan peluruhan, dan peluruhan yang dilakukan itu adalah beta minus. Jadi di sini adalah terkait tentang waktu paruh dan peluruhan yang dilakukan oleh inti tersebut. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita membahas tentang radioaktif.